Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmatnya, yang mana pada malam hari ini kita berkumpul di tempat daripada salah satu daripada saudara kita atau ibu kita atau keluarga kita yang telah mendahului kita pada hari Sabtu, yaitu Ibu Nur Hayati binti Banang. Dan pada malam hari ini kita diundang oleh Sahil Baul Bait atau ahli keluarga atau owner daripada Rama Bengkel. Insya Allah niat kita berkumpul untuk dalam rangka membuat majelis tazkiratul maut atau mendengarkan hikmah-hikmah daripada kematian atau takziah pada malam pertama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita kirim salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun acara takziah pada malam hari ini akan saya bacakan susunan pada acara, yaitu pertama pembacaan kalam ilahi, kemudian pemateri atau hikmah daripada takziah, kemudian doa sekaligus doa dan penutup. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, pertama mari kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Fatir. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika
ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi dari ananda kita Muhammad Fatir. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah ke acara selanjutnya, itu acara inti. Untuk malam ini pemateri kita insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Basri Nuhung SPDI SH, dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita yang insyaallah akan menyampaikan kepada kita sekalian hikmah daripada tauziah ini. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semangat aku dengar ini. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malaikat mencatat bilang jamaah di sini, penduduk di sini kalau berbicara agama semangat sekali. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah tazkiratul maut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul di tempat ini, kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka bertakziah atau membagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita atau saudara kita atau tante kita, yaitu Nurhayati binti Banang. Walaupun pada malam ini kita masih berduka, saya ajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Ibu sehat ya Ki? 3 orang ji sehat. Coba kalau di belakang saya tanya, pasti sehat semua itu, karena masih muda aku lihat di belakang. Yang di belakang sehat? Bagaimana? Kalau pemuda memang kuat dan tegar, sehat. Ibu-ibu ditanya sehat, apanya dulu tidak sehat? Ibu kanton tak atau nah bilang semuanya, tapi tanggal Februari ji. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur. Allah masih memberikan kita napas yang kita hirup yang gratis. Biasa aja kita lihat Bu, orang yang dibantu pernapasan di rumah sakit. Biasa aja Ki, siksanya itu tidak gratis lagi. Tapi malam ini Allah masih memberikan kita napas yang keluar masih itu gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, la tazalu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'.
tidak akan bergeser kaki seorang hamba salah dalam rukun Allah Ta'ala. Mengerti je gimana bahasa Mangkasar kah? Mengerti je? Karena kebetulan saya ini orang Bandung. Tahu je Budi? Bandung Bantaeng dekat gunung. Jadi bisa bahasa Makassar, bisa bahasa Indonesia, bisa Bugis sedikit, bisa juga bahasa Inggris. Tapi yang saya tahu yes no sama aja kapan. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Dan semua orang akan meninggalkan dunia ini. Anak-anak kah? Dewasa kah? Orang tua kah? Remaja kah? Kita akan meninggalkan dunia ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal kita sudah sampai yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Makanya biasa ada orang meninggal di jalanan. Biasa Budi? Biasa. Kenapa? Karena ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tanggal sekian, hari ini, jam sekian, menit sekian Anda harus dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keluar di jalan, naik motor kah, jalan kaki kah, naik sepeda kah, jatuh, meninggal. Ada orang yang keluar di laut, ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari sekian Anda meninggal, di lautan meninggal. Banyak Pak. Kemarin dulu 3 hari yang lalu kita dengar mungkin informasi yang terjadi di Kelurahan Lamalaka. Yang meninggal itu sudah tua atau muda? Masih muda. Umur berapa kira-kira itu? 17 tahun. Kemudian hari Jumat 2 hari yang lalu ada juga yang orang meninggal, umurnya berapa? Sikura umurnya 25 tahun. Dia meninggal dalam keadaan usia yang muda. Ini almarhum berapa tahun kira-kira umurnya? 50-an lebih. Sekitar 54. Nanakuwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya umatku antara 60 dan 70 tahun. Punaratian injo berarti bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, syukur menurut kita Pak. 60. Umur anak kita ya 63. Berarti talun tahun mami di. Talun tahun mami na sing kamu umur anak bita. Andre talun tahun mami mantan delinowat. Talun tahun mami na sing kama umur anak bita. Tapi pun Nabi tani turuki berarti 63 tahun usianya dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang yang meninggal itu jangan mengatakan orang yang meninggal itu orang disiksa, pikiran kita macam-macam, tidak. Iya. Saya tanya dulu ibu-ibu. Ibu-ibu saya biasa tanya. Tahu Bu artinya almarhum itu atau almarhumah? Apa artinya almarhumah Bu? Tahu artinya almarhumah? Yang cewek-cewek biasa sebut dia almarhumah. Kalau saya panggil ke almarhumah tidak marah ya Ki? Marah kalau saya panggil ma almarhum malam ini. Ki panggil ma almarhum. Almarhum artinya orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga punanya tomate angko amindro di pamasena pong Allah taala berarti ni kamase yang di pong Allah taala. Saya tanya Ki Bu, mau Ki masuk surga? 10 orang ni mau. Mau masuk surga Bu? Coba kalau saya di belakang tanya, pasti semua minta mau masuk surga yang di belakang? Tuh, mau masuk surga tuh. Sekarang Anda menjawab, tidak ada mi. Dari mana na jamin ki Allah Ta'ala masuk ke dalam surga?
Dia jakin tama pun nenek bangia toh. Karena ada pintunya surga. Al mautu babun kullun nasi dakhiluha. Kematian itu adalah salah satu pintu dan semua manusia akan melewati pintu ini. Tuh. Jadi memang injo mana lah dijamin kita mat di surga, dia jadi mati. Kemudian ada bahasa lain daripada mati, apalagi biasa istilahnya wafat. Apa itu wafat? Meninggal. Apa itu meninggal? Wafat. Apa itu mati? Wafat. Wafat artinya itu sempurna. Jadi orang yang wafat, orang yang meninggal itu sudah sempurna rezekinya di dunia. Nakuatu tuata ganna midallikna rilino. Lakbusu midallikna rilino, tinggal rezekinya di akhirat. Iya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini almarhumah dong. Umurnya 54 tahun. Berapa anaknya ini? 4 anaknya. Meninggal 1. Sudah ada asetnya dia. Iya. Karena iza mata bedu adama in qata amaluhu illa min salasin. Kalau seseorang meninggal di dunia ini terputus amalnya kecuali 3, illa min salasin. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, kemudian al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah awaladun shalih yad'ulah, anak soleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Termasuk malam ini adalah bentuk anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya karena berkat anaknya, keluarganya, sehingga mengundang kita hadir tempat ini. Maka insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dirasakan oleh almarhumah. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Ibu, tadi alhamdulillah sudah berapa juz nak? Hafal? 4, masuk 4 juz. Iya, masuk 4 juz. Alhamdulillah. Kalau mau kita tetap dapat kiriman pahala Pak Ibu, meskipun kita sudah meninggal tetapi ada kiriman pahalanya, insya Allah jadikan anak tah penghafal Al-Quran. Kalau tidak bisa jadi penghafal Al-Quran, cukup lancar membaca Al-Qurannya. Iya. Karena barang siapa yang memiliki anak penghafal Al-Quran, maka dia akan menggandeng orang tuanya masuk ke dalam surga. Siapa yang memiliki anak penghafal maka akan digandeng oleh anaknya masuk ke dalam surga. Ibu, mau ada anak penghafal? 7 orang. Mau kianata ada yang menjadi penghafal? Mau? Jangan sampai mana bapak nandre Pak. 1, perbanyak doa. Perbanyak doa. Iya. Kenapa Nabi Ismail alaihi salam itu menjadi soleh, anak yang soleh, bahkan menjadi nabi, bahkan keturunan dari Ismail alaihi salam itu semuanya soleh, soleh dan keturunan para nabi. Karena ada doa yang selalu dipanjatkan oleh sang ayah, yaitu Rabbi habli minas solihin. Ya paling asik doa anak kapan Budi? Coba ulangi Bu. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meminta bahwa ya Allah berikan aku anak keturunan yang kaya, tidak. Tetapi dia minta ya Allah berikan aku keturunan anak yang soleh. Insya Allah kalau anak kita diberi menjadi anak yang soleh, yakin bahwa akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi kalau anak kita hanya diberikan kekayaan,
maka itu belum tentu mendatangkan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Kenapa? Nasabah biasa ada yang terjadi. Kalau anaknya sukses, anaknya berhasil, terkadang orang tuanya hanya jadi seperti baby sister atau Nabilan Turayaya Patarinti di. Iya. Tuh. Tetapi coba kalau anak kita menjadi anak yang soleh, insya Allah akan mengalir pahala-pahala kita. Iya. Jadi satu adalah doa. Kemudian kedua adalah ada ikhtiar, ada usaha. Mau beda anaknya jadi penghafal tapi tidak nama kasih masuk di rumah tahfiz, macam anak. Iya. Mau beda anaknya jadi penghafal tetapi tidak didik di pendidikan agama. Bu, Pak, pesantren pertama bagi keluarga itu adalah di keluarga sendiri. Pesantren bagi anak kita adalah keluarga sendiri. Yeah. Makanya naku waktu tuata ajari lalo ko caram memangeri anak-anaknu. Nasabah pun nareppe ki caram mengandre itu natangka san pacini. Yeah. Artinya apa? Kalau perbuatan seorang orang tua baik, maka itulah akan ditiru oleh anaknya. Yeah. Karena susah itu kapan, jule itu kapan, sirik-sirik itu kapan, asure lampar masigi anak tah punna gitte tena kile lampar masigi ka. Yeah. Sirik-sirik itu kapan la sure lampas sambayang anak tah punna gitte andre ki gau kangi sambayang. Betul apa betul? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di setiap pergi saya takziah ada yang mengundang, ada yang mengawal saya. Yang dua orang ini adalah pengawal saya. Alhamdulillah yang dua orang ini, yang satu sudah hafal 10 juz dan yang satu 5 juz. Iya. Umur 7 tahun ini waktunya masih kecil. Ketika saya dipanggil dari Bulukumba naik takziah, yang pertama ditanyakan anak saya, ada ji anak Ustaz? Ada ji anak Ustaz? Saya bertanya, kenapa anakku banyak ji orang yang pintar, hebat? Apa yang dia katakan? Kalau usia 17 tahun Ustaz, 20 tahun pintar mengaji, pintar tilawah, saya anggap itu bukan luar biasa. Tetapi umur di bawah 7 tahun pintar mengaji bahkan menghafal, itu yang luar biasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiatnya Pak Ibu? Mau kiatnya seperti itu? Ada di sini yang punya anak masih umur 3 tahun. Umur 3 tahun, Pak Ibu, kalau hari Jumat atau malam Jumat kita tiup ubung-ubungnya, bacakan surah Al-Insyirah. Hafal surah Al-Insyirah? Al-Insyirah hafal? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Kita baca 7 kali baru kita tiupkan ubung-ubungnya. Sudah, doa tadi sudah 2. Kemudian yang ketiga, bagaimana kiatnya? Biasakan dalam hal-hal yang baik. Yeah. Coba umur 7 tahun anak ta, kalau kita ke masjid, kalau paling tidak bisa ke masjid, kita kasih bangungi salat subuh. Jam berapa kita bangun? Kita kasih bangun ya anak ta. Pertanyaannya Ibu, kita kasih bangun ya anak ta? Alhamdulillah kasih bangun gitu, tapi tidak nak bangun. Begitu semua aja. Ku kasih bangun je tapi tidak nak mau bangun. Dari kecil Pak Ibu dibiasakan. Terkadang anak berat untuk bangun, tetapi kalau masih kecil insya Allah dia akan tunduk sama kita. Singkam matok kayu di biasa ki acini ribiri nganua. Kalau masih kecil itu gampang kita. Gampang kasih bengkok. Kalau masih kecil,
Tapi coba kalau kaya sudah seperti tiang listrik, bisakah dikasih bengkok? Ternyata tidak bisa. Sama dengan kalau kita mendidik anak. Makanya dari kecil kita biasakan. Kalau mau kita jadi penghafal anak ta, tidak susah ji. Coba kita suruh ulangi di setiap selesai salat subuh bacaannya. Kalau tidak mau 10 kali, cukup 7 kali. Tidak mau 7 kali, 5 kali. Tapi itu rutin setelah salat subuh. Kemudian setelah salat maghrib, coba suruh ulang cukup 5 kali. Kalau tidak mau 10 kali, karena masih kecil. Nanti setelah itu bilang main makina, silahkan. Tapi itu harus istiqomah terus menerus. Itu yang saya lakukan, alhamdulillah, sampai sekarang umur 12 tahun hafal juga 10 juz. Jadi memang tidak ada yang susah kalau Allah yang menghendaki dan kita tetap berdoa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kematian. Jadi kalau kita berbicara kematian Pak Ibu, saya kira tidak ada orang yang mau mati. Biar kita dijamin masuk surga, tidak mau jadi mati. Tetapi yakin bahwa kita akan mati. Pertanyaannya, adakah persiapan untuk menghadapi kematian itu? Adakah persiapan kita untuk menghadapi kematian? Itu yang perlu kita persiapkan. Tidak ada yang lain Pak Ibu. Tidak ada yang lain yang kita persiapkan. Yang pertama yaitu salat kita. Perintah yang paling pertama itu dibebankan sama anak adalah perintah salat. Nampa milas suasulu ribatanna andronna nyusumpai anak-anak kah? Dia apa Ibu? Diasankan diasankan. Kenapa na azan? Ternyata azan itu adalah panggilan salat. Azan itu adalah panggilan untuk melakukan salat. Kita perdengarkan sama anak-anak kita. Sehingga ada seorang ulama berpesan mengatakan bahwa besok lusa kalau lahir anakmu, jangan orang lain yang azankan. Jangan orang lain yang azankan. Kenapa? Nasaba punna tumaraing, suara orang lain yang paling pertama ia dengarkan, maka naku watu pandritata nalangirangangi pakyok na tumarainga na pakyok na tutuana. Masuk akal kira-kira? Saya ulang, kalau ada yang melahirkan, maka yang harus mengazankan anaknya adalah orang tuanya, bapaknya. Insya Allah kalau orang tuanya yang azankan, ketika dipanggil sama orang tuanya pasti dia cepat. Karena suara yang pertama yang ia dengar adalah suara orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini prosesnya supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mau kianat tak ada ya menjadi anak yang soleh dan soleha? Mau? Insya Allah malam ini turun malaikat Allah. Karena kita berkumpul di sini bersama dengan para malaikat. Kita berkumpul di tempat ini bersama dengan para malaikat Allah. Sebentar kalau kita berpisah di tempat ini, maka malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosanya yang hadir bertakziah membagi duka di rumahnya almarhumah Nur Hayati. Kedua, ya Allah, ya Tuhan, berkahi rezekinya, mudahkan rezekinya orang yang berkumpul bertakziah di rumahnya almarhumah Nur Hayati. Mau ki berkah rezeki kita, perbaiki silaturahim ta. Mau ki panjang umur ta, perbaiki silaturahim ta. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi
wa yansa'aluhu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang mau dimudahkan rezekinya, diberkahi rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia memperbaiki silaturahimnya. Iya. Dan malam ini adalah salah satu bentuk silaturahim, kita hadir di tempat ini dalam rangka membagi duka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia mati, ada 3 yang mengantar. 3 yang mengantar kita ke kuburan. Yang pertama adalah malihi, ahlihi, dan yang ketiga adalah amalihi. Kita diantar oleh harta kita. Yang punya mobil diantar oleh mobilnya, oleh motornya, wahli dan keluarganya. Wa yabqa wahid, dan yang kekal adalah tinggal 1. Amin ro'inne ruaya, harta kita kembali, keluarga kita kembali. Adakah lek baki cini dikubur keluarga anak 4 tahun dikubur? Tidak ada. Dia akan kembali. Siapa yang menemani kita? Tidak lain dan tak bukan adalah amal-amal kita. Salat kita, silaturahim kita, sedekah kita. Kalaulah Allah pernah menitipkan kekuasaan, lalu kekuasaan itu dia pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala, mempermudah urusan sesamanya, insyaallah maka itu akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah umur kita pergunakan di jalan yang diridai Allah, selalu membantu sesama, dipakai untuk pergi salat berjamaah, dipakai untuk mata ini dipergunakan untuk membaca Al-Quran, insyaallah itulah yang akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu diikuti oleh kematian. Diikuti oleh kematian. Tak usah dulu kita mati. Sakit. Orang yang sakit itu terkadang di situ bisa timbul kesadaran kita. Timbul kesadaran kita karena orang yang sakit itu akan dicabut 3 hal. Allah mencabut nafsu makan kita. Adakah orang yang sakit itu kuat makannya? Ada? Tidak ada. Atau ada di sini? Tidak ada toh? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang sakit itu dicabut kegagahannya, dicabut kecantikannya. Ada orang yang sakit cantik, pasti lelangi kelihatannya, pucat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Allah cabut dosanya. Jadi orang yang sakit itu dicabut dosanya. Kemudian ketika dia sembuh dari sakitnya, kedua akan dikembalikan dan yang satu tidak akan dikembalikan. Dikembalikan nafsu makannya. Makanya orang yang sudah sakit itu kuat makannya. Kuat makannya toh? Orang yang sudah sakit. Kemudian yang kedua, kembali gagah, kembali cantik. Tetapi dosanya tidak dikasih kembali. Karena ujian itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala. Seperti keluarga, anaknya almarhumah ini dia akan diberikan pahala. Kalau kita sabar menghadapi musibah itu, insyaallah Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Allah akan mengangkat derajat kita melalui cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bagi keluarga yang ditinggalkan, sabaraki, karena ini almarhumah ini dia mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah karena ada 4 orang anak yang mendoakan.
ada 4 orang anaknya yang mendoakan. Saya katakan tadi orang yang meninggal itu adalah almarhum atau almarhum karena dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan namanya itu. Jadi perlu kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah. Banyak zikirnya. Kalau ada orang yang susah dalam hidupnya, susah dalam hal ekonomi, susah rezekinya, maka perbanyak zikirnya. Zikir siapa yang memberi rezeki. Ingat nama Allah, siapa pemberi rezeki. Tahu Bu, siapa namanya Allah yang pemberi rezeki itu? Siapa namanya? Asmaul Husna? Ya Razak. Ar-Razak. Berarti ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, sidni rizki. Ya Allah pemberi rezeki, pemilik rezeki, tambahkan rezekiku. Insya Allah kalau kita lazimkan ini di setiap selesai salat subuh, kita lazimkan, insya Allah Allah akan memberikan. Bahkan mau kaya, ada juga asma Allah. Siapa itu yang maha kaya? Ya Allah ya Ganiyu ya Mugni. Ya Allah ya Ganiyu ya Mugni. Ya Allah ya Ganiyu ya Mugni. Wahai Allah yang maha kaya, pemberi kekayaan, agnini gina, berilah aku kekayaan. Allah tidak melarang kita meminta kekayaan, tetapi kekayaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nakuwa bahasana turayaya siri-siri ki Allah Subhanahu wa taala punna apalaki tulus ki apala di Allah taala nandre nasareyangki. Kalau kita minta kekayaan hari ini Allah tidak memberikan, maka Allah akan berikan sama anatta. Kalau Allah tidak berikan sama anatta, Allah akan berikan sama menantuta. Kalau tidak diberikan sama menantuta, Allah akan berikan sama cucuta. Sehingga biasa kita mengatakan, kalau saya lihat ya kucini kianu riolo apa to injo? Apa to injo? Ternyata ada doa yang dia selalu panjatkan sehingga anaknya sukses semua, berhasil semua. Jadi orang yang berdoa itu tidak akan rugi. Bahkan ada amalan Pak Ibu, ada amalan. Siapa yang melazimkan ini? Man qara'a surat duha. Barang siapa yang membaca surat duha arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut, 40 hari berturut-turut, kemudian dia baca 40 kali setiap hari. Dan setelah membaca surat duha itu dia iringi doa. Doa ini Allahumma ya Ganiyu ya Mugni agnini gina la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dallu wa 'allimni fa inni jahil. Siapa yang membaca 40 hari dan setiap hari dia baca 40 kali diiringi doa setelahnya yang saya baca tadi, insya Allah kata Allah, Allah akan berikan kekayaan dan Allah akan berikan ilmu hikmah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada orang yang tidak mau bahagia, tidak ada orang yang tidak mau merasakan yang namanya dengan kekayaan. Tetapi kalau kita minta kekayaan Pak Ibu, mintalah kekayaan, ya Allah berilah aku kekayaan, saya mau pakai beribadah kepadamu. Atau bahasa Makassarna, kareng kisarya dan letta laku pakai akasiyam mangirgite. Allah akan memudahkan. Ada orang yang mau beli mobil, insya Allah yakin ada usaha, minta sama Allah, ya Allah ya Tuhan, berilah kemudahan, berilah aku rezeki untuk beli mobil, saya pakai untuk beribadah kepadamu. Terus kita berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan itu.
Tapi terkadang kita ini pasti sampai-sampai doa ya. Allah belum mengabulkan doa yang satu, kita minta lagi yang satu. Kalau makin cepat insya Allah lazimkan doa, nanti dikabulkan baru ganti lagi doa yang lain. Tidak ada yang mustahil kalau Allah. Tidak ada yang mustahil Pak Ibu. Jangan kita mengatakan bahwa tidak bisa. 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah itu ada orang para Muloroa, kalau saya tidak salah itu dapat uang dari Baing Wong. Ada bertanya Ada. Pernahkah dia bermimpi itu orang di sana dia akan diberikan uang sama Baing Wong? Pernahkah dia terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan diberikan uang sekian puluh juta? Kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit. Sama dengan kematian. Jangki mengatakan saya masih muda Kak, saya belum kawin. Tidak. Kalau Allah berkehendak cuma mengatakan kun fayakun, selesai. Makanya perbaiki tata hidup kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki silaturahim kita. Insya Allah itulah yang akan mengantarkan kita masuk ke liang lahat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pada malam ini bahwa kematian itu mengikuti kita. Kematian itu ada di pelupuk mata kita. Makanya Nabi berpesan, fa'akthiru hadimil lassah, perbanyaklah mengingat yang memutuskan kelesatan. Insya Allah kalau kita selalu ingat kematian, maka kita akan takut untuk berbuat maksiat. Kalau kita ingat kematian, kita takut menzalimi orang lain. Kalau kita ingat kematian, kita takut mengambil hak orang lain. Karena yakin bahwa kita akan mati dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Baiklah, mari kita tutup dengan doa. Sebelum kita berdoa, saya mewakili keluarga almarhumah. Kalau pernah ada hilaf dan salah, kita maafkan, kita memperangi, karena semua orang punya salah dan dosa. Kemudian bagi anaknya doakan orang tua tah amatta. Kalau bisa kita baca Al-Quran, bacakan Al-Quran untuk mamatta. Dan di setiap selesai salat doakan, kirimkan Al-Fatihah. Insya Allah akan sampai sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mari